Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi di pembelajaran kita mengenai MATLAB. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang MATLAB. Di video kali ini kita akan membahas mengenai visualisasi data dalam bentuk grafik. Materi ini penting karena hampir di berbagai bidang itu digunakan untuk menyederhanakan sebuah data sehingga nanti kelihatan akan lebih mudah dipahami ketika menggunakan grafik. Nah, yang akan kita bahas di video ini nanti saya akan pecah menjadi beberapa bagian video. Yang pertama adalah pengantar dulu tentang visualisasi dalam bentuk grafik. Kemudian kita akan membahas bagaimana menuliskan grafik atau bagaimana menerapkan sebuah grafik nanti di MATLAB. Di situ ada grafik 2 dimensi dengan ada grafik 3 dimensi. Nah, untuk grafik 2 dimensi sendiri kita akan belajar dulu tentang fungsi yang paling umum dipakai, yaitu fungsi plot, dan bagaimana IDE dari sebuah figure. Lalu dikenalkan juga apa itu increment dengan linspace, kemudian bagaimana pemberian atribut dari sebuah grafik, dari judul, X label, Y label, grid. Kemudian bagaimana misalnya kalau kita memplot beberapa fungsi dalam satu gambar dan satu figure ya, dengan menggunakan fungsi hold on. Kemudian bagaimana membuat beberapa figure, ini kebalikan dari yang ini di awal, dengan menggunakan fungsi figure atau subplot. Kemudian bagaimana memanipulasi hasil plot dengan menggunakan fungsi ini plot x, y, string, nanti ada banyak juga bagian-bagiannya ini. Kemudian fungsi lain selain plot ada stem, ada semilog x, semilog y dengan log. Kemudian terakhir bagaimana cara memprint, menyajikan data, dan nanti ketika akan diprint bagaimana menyimpan ataupun mengekspor. Nah, lanjutan dari ini adalah grafik 3 dimensi. Ini juga nanti kita pakai di grafik 3 dimensi. Nah, di grafik 3 dimensi nanti akan diperkenalkan tentang plot garis, kemudian ada plot permukaan, lalu yang terakhir adalah plot kontur. Nah, ini yang akan kita bahas di beberapa video. Saya akan mulai dulu yang mengenai pengantar ya. Baik, terkait dengan visualisasi data, itu merupakan satu bagian penting terutama di fisika. Di fisika itu ada satu keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa, yaitu adalah keterampilan dalam menyajikan sebuah data hasil pengukuran atau hasil eksperimen ke dalam bentuk grafik. Jadi selain menyajikan juga nanti dia harus bisa menginterpretasi grafik yang telah diperoleh dari hasil eksperimen, hasil pengukuran data-data eksperimen. Nah, dari interpretasi itu nanti muncullah kesimpulan yang bisa dikaitkan dengan teori yang ada sebelumnya. Di fisika banyak sekali visualisasi grafik yang bisa kita lakukan, bisa berupa 2 dimensi maupun 3 dimensi ya. Jadi sebagai contoh, misal kita ingin melihat hubungan antara 2 buah besaran, itu bisa kita lihat secara mudah dengan melihat grafiknya. Seperti contoh, misalnya grafik antara, kita lihat contoh di sini, misal ini ya. Ini contoh yang paling sederhana. Ini kalau kita lihat di sumbu X-nya ada jam,
di sumbu Y-nya ada kilometer, berarti ini adalah grafik hubungan antara waktu dengan jarak ya, waktu dengan jarak. Nah, di sini pasti muncul besaran baru yang namanya kecepatan. Nah, kalau kita lihat hubungannya adalah semakin besar waktu yang digunakan, maka semakin besar pula jarak yang ditempuh. Ini bisa kita lihat. Jadi misalnya ketika selang 1 jam, anggaplah sebuah mobil itu memperoleh jarak tempuh sebesar 10 km. Ketika 1 jam berikutnya atau di 2 jam ini, maka jarak mobil itu sudah menempuh sebesar 20 km. Ketika 3 jam berikutnya sudah menempuh 30 km. Ketika 4 jam berikutnya sudah menempuh 40 km. Nah, dari grafik ini ketika dihubungkan antara jam dengan waktu, maka diperolehlah grafik yang seperti ini hasilnya. Nah, apa maksud dari ini? Apa yang bisa kita interpretasi dari ini? Kita bisa menyimpulkan di sini bahwa ternyata ketika semakin besar durasi waktu yang digunakan juga nanti akan memperbesar durasi jarak yang ditempuh. Jadi bisa saja nanti kalau di sini 5 berarti di sini 50, di sini 6, nanti ketemu di sini 60 km. Tanpa kita perlu lagi melakukan pengukuran lebih lanjut. Jadi dengan hanya melihat grafik ini kita bisa berkesimpulan bahwa ternyata grafik dari hubungan jam dengan jarak ini itu berbanding lurus. Jadi semakin lama waktunya juga semakin besar jarak yang ditempuh. Ini contoh sederhana. Kita lihat ini contoh data hasil pengukurannya. Jadi misalnya waktu 0 jaraknya 0, waktu 1 detik ini jaraknya 10 meter, 2 detik 20 meter. Kemudian ketika dibuat grafiknya seperti ini. Dulu ketika kita bereksperimen di fisika ini kita biasanya masih mencatat manual. Jadi berapa waktu yang dibutuhkan, berapa jarak. Setelah itu kita buat tas grafik, memang khusus yang membuat grafik itu kita masih gambar-gambar manual seperti ini. Nah, namun seiring perkembangan teknologi sekarang, maka dengan hanya menggunakan bantuan komputer, grafik yang seperti ini itu sangat mudah untuk dibuat. Yang penting ada data hasil pengukurannya. Nah, itulah pentingnya peranan komputer, peranan kita di informatika di dalam menunjang misalnya ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi kita bisa membantu bidang ilmu lainnya agar informasi yang kita sajikan itu bisa lebih menarik, bisa lebih cepat, bisa juga nanti lebih presisi ya, lebih akurat. Contoh lainnya misalnya ini grafik sinusoidal, grafik sin. Nah, banyak ya. Ini contoh-contoh grafik yang dalam bentuk 2 dimensi. Dan di fisika tidak sah rasanya pengukuran suatu eksperimen tanpa biasanya disajikan dengan menggunakan grafik. Nah, ini nanti kita coba akan buat di MATLAB bagaimana mengolah sebuah data hasil pengukuran ataupun dari sebuah persamaan, kemudian kita plot menjadi sebuah grafik tertentu ya, seperti ini. Nah, contoh lain misalnya kalau dalam bentuk 3 dimensi. Nah, kalau bentuk 3 dimensi pasti nanti dia punya sumbu X, sumbu Y dengan sumbu Z. Lebih nyata tampilan grafiknya dibanding dengan 2 dimensi. Ini contoh-contoh grafik 3 dimensi di MATLAB. Ini cara memvisualisasinya seperti ini. Nah, jadi pada intinya visualisasi grafik baik itu nanti 2 dimensi ataupun 3 dimensi itu sangat diperlukan, bukan hanya sebenarnya di bidang fisika tetapi bidang-bidang lain, guna untuk memudahkan kita nanti membaca sebuah data sehingga kita bisa mengambil kesimpulan lebih baik ya dibanding tidak menggunakan grafik. Baik, saya kira itu. Selanjutnya kita akan coba bagaimana
cara membuat grafik 2 dimensi maupun 3 dimensi di MATLAB.